Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas mengenai emosi dan suasana hati. Perkenalkan, nama saya Dini Indriani. Perkenalkan, nama saya Dia Saraswati. Apa sih emosi dan suasana hati itu? Afeksi adalah kisaran yang luas dari perasaan yang dialami seseorang meliputi emosi maupun suasana hati. Kemudian pengertian dari emosi adalah perasaan intens yang diarahkan pada seseorang atau sesuatu. Sedangkan suasana hati adalah perasaan yang cenderung kurang intens dibandingkan emosi dan sering muncul tanpa sebuah peristiwa spesifik seperti stimulus. Kemudian akan membahas mengenai perbedaan emosi dan suasana hati. Emosi yang pertama disebabkan oleh peristiwa yang spesifik, kemudian sangat singkat durasinya atau biasanya per detik atau mungkin per menit. Kemudian biasanya diikuti dengan ekspresi wajah yang jelas dan berorientasi kepada tindakan. Itu merupakan ciri-ciri dari emosi. Kemudian ciri-ciri dari suasana hati yang pertama itu penyebabnya seringkali umum dan tidak jelas. Kemudian yang kedua bertahan lebih lama dari emosi. Kemudian lebih umum atau dua dimensi utama, afeksi positif maupun afeksi negatif yang dirangkai oleh emosi spesifik beragam. Dan yang terakhir umumnya tidak diidentifikasikan oleh ekspresi yang jelas. Emosi dibagi menjadi dua, yaitu emosi positif dan emosi negatif. Emosi positif biasanya mengekspresikan tentang rasa kebahagiaan atau rasa syukur, sedangkan emosi negatif biasanya mengekspresikan mengenai amarah atau rasa bersalah. Kemudian afeksi positif. Afeksi positif merupakan sebuah dimensi suasana hati yang terdiri dari atas emosi positif spesifik seperti rasa bersemangat, kewaspadaan atau sangat gembira pada ujung paling tinggi dan kepuasan, ketenangan dan kedamaian pada ujung paling rendah. Kemudian ada afeksi negatif. Afeksi negatif merupakan sebuah dimensi suasana hati yang terdiri atas emosi-emosi seperti kegugupan, stres dan kecemasan pada akhir tinggi dan kebosanan, depresi atau bahkan kelesuan pada akhir rendah. Kemudian, apakah emosi membuat kita tidak rasional? Observasi menyatakan bahwa rasionalitas dan emosi saling bertolak belakang, dan jika Anda menampilkan emosi, mungkin Anda bertindak tidak rasional. Kemudian, apakah emosi menyebabkan kita bersikap tidak etis? Contohnya emosi moral adalah simpati terhadap orang lain, kemarahan terhadap ketidakadilan yang dialami. Sejumlah studi menyatakan reaksi-reaksi ini umumnya didasarkan pada perasaan dibandingkan kognitif semata. Nah, meskipun demikian, kesimpulannya orang-orang yang berperilaku etis setidaknya membuat keputusan berdasarkan emosi dan perasaan mereka, dan reaksi emosional ini seringkali merupakan hal yang baik. Kemudian ada sumber-sumber emosi dan suasana hati. Ada 8 sumber emosi dan suasana hati. Yang pertama adalah tidur. Satu dari alasan mengapa tidur yang lebih sedikit ataupun kualitas tidur yang buruk menempatkan orang lain sesuai hati yang buruk, karena hal tersebut memperburuk pengambilan keputusan dan membuatnya sulit untuk mengontrol emosi. Kemudian yang kedua adalah jenis kelamin. Sudah menjadi keyakinan umum bahwa wanita lebih menggunakan perasaan mereka dibandingkan laki-laki. Kemudian yang ketiga adalah olahraga. Peneliti secara konsisten menunjukkan bahwa olahraga meningkatkan suasana hati positif, tetapi tampaknya berpengaruh kuat terhadap orang yang mengalami depresi. Kemudian yang ketiga adalah usia. Bagi seorang yang lebih tua, suasana hati positif yang lebih tinggi bertahan lebih lama, dan suasana hati yang buruk menghilang dengan lebih cepat. Kemudian yang kelima
adalah stres. Stres mempengaruhi emosi dan suasana hati di tempat kerja. Kemudian yang keenam adalah cuaca. Banyak orang percaya bahwa suasana hati mereka berhubungan dengan cuaca, tetapi bukti menunjukkan bahwa cuaca memiliki sedikit pengaruh terhadap suasana hati. Kemudian yang ketujuh adalah kepribadian. Kepribadian memberikan kecenderungan kepada orang untuk mengalami suasana hati dan emosi tertentu. Nah, beberapa orang mempunyai kecenderungan untuk mengalami emosi apapun secara lebih intensitas efektif yang tinggi. Kemudian yang faktor yang kedelapan adalah hari dalam seminggu. Dalam waktu dalam seminggu, orang-orang cenderung berada dalam suasana hati terburuk di awal minggu dan berada di suasana hati yang baik di akhir minggu. Emosi pekerja. Emosi pekerja adalah suatu ekspresi pekerja dari emosi-emosi yang diharapkan organisasi selama transaksi interpersonal saat bekerja. Kemudian emosi yang dirasakan versus emosi yang ditampilkan. Emosi yang dirasakan adalah emosi yang sebenarnya dari seseorang individu. Sedangkan emosi yang ditampilkan adalah emosi-emosi yang diharuskan secara organisasional dan dianggap sesuai dalam sebuah pekerjaan tertentu. Kemudian apakah pekerjaan yang menuntut secara emosional dapat dibayar lebih tinggi? Untuk pekerjaan-pekerjaan yang menuntut secara kognitif, tuntutan emosional yang semakin besar maka akan dibayar lebih tinggi oleh sebuah perusahaan. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai teori peristiwa afektif. Teori peristiwa afektif merupakan sebuah model yang menyatakan bahwa pekerja bereaksi secara emosional pada hal-hal yang terjadi di tempat kerja yang dapat mempengaruhi kinerja dan kepuasan mereka. Lalu, teori peristiwa afektif ini memiliki dua pesan penting. Yang pertama, emosi memberikan pandangan yang berharga tentang bagaimana peristiwa menjengkelkan dan menyenangkan di tempat kerja mempengaruhi kinerja pekerja serta kepuasan pekerja. Yang kedua, pekerja dan manajer seharusnya tidak mengabaikan emosi atau peristiwa yang menyebabkannya, walaupun hanya sepele. Lalu, kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional ialah kemampuan seorang untuk menilai emosi dalam diri dan orang lain, memahami makna emosi, mengatur emosi seorang secara teratur dalam sebuah model alur. Selanjutnya, membahas mengenai argumen-argumen yang mendukung viabilitas kecerdasan emosional. Di sini ada 4. Yang pertama, daya tarik intuitif. Intuisi ini menyatakan orang yang dapat mendeteksi emosi orang lain, mengendalikan emosinya sendiri, dan mengendalikan interaksi sosial dengan baik, memiliki posisi yang kuat dalam dunia bisnis. Yang kedua, kecerdasan emosional memprediksi kriteria yang berarti. Secara keseluruhan, kecerdasan emosi secara lemah, tetapi secara konsisten positif, berkolerasi dengan kinerja. Bahkan, setelah para peneliti menghitung kemampuan kognitif, kehati-hatian, dan rasionalitas. Lalu, untuk yang ketiga, kecerdasan emosional berdasarkan biologi. Sebuah studi menyatakan bahwa kecerdasan emosional berdasarkan neurologi dengan cara yang tidak berhubungan dengan ukuran standar kecerdasan. Yang keempat, ada terkait dengan kasus-kasus yang bertentangan dengan kecerdasan emosional. Contohnya, yang pertama ada para peneliti kecerdasan emosional tidak sepakat tentang definisi. Yang kedua, kecerdasan emosional tidak dapat diatur. Untuk yang ketiga, kecerdasan emosional tidak lebih sekadar kepribadian dengan label berbeda. Akan membahas mengenai pengaturan emosi. Pengaturan emosi merupakan bagian dari literatur kecerdasan emosional, tetapi saat ini semakin dipelajari sebagai sebuah konsep terpisah. Riset terkini menyatakan bahwa kemampuan manajemen emosi ialah alat prediksi kuat atas kinerja tugas bagi beberapa pekerja dan perilaku kewargaan organisasi. Lalu, para peneliti telah mempelajari strategi yang mungkin digunakan orang untuk mengubah emosinya. Di antaranya, yang pertama ada acting permukaan atau berpura-pura dengan wajah. Kemudian yang kedua, acting mendalam. Meskipun kurang salah dibandingkan acting permukaan, mungkin masih tetap sulit karena bagaimanapun mewakili acting. Yang ketiga, ada pengungkapan.
Ini harus dilakukan secara hati-hati karena menggunakan atau menyatakan frustasi secara langsung dapat menyinggung orang lain. Selanjutnya, membahas mengenai aplikasi perilaku organisasi terhadap emosi dan suasana hati. Di sini ada 9 poin. Untuk poin pertama yaitu seleksi. Kecerdasan emosional menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan, karena seseorang yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi mampu bekerja lebih baik dan berpeluang lebih tinggi untuk diterima dalam suatu pekerjaan. Untuk yang kedua, pengambilan keputusan. Emosi dan suasana hati sangat mempengaruhi seseorang ketika mengambil keputusan. Emosi dan suasana hati yang baik dapat meningkatkan keputusan seseorang untuk memecahkan masalah. Selanjutnya, yang ketiga adalah motivasi. Dalam hal kepemimpinan, ekspresi dan emosi seorang pemimpin sangat mempengaruhi diterima atau tidaknya pesan pemimpin kepada bawahannya. Lalu yang keempat ada negosiasi. Emosi dan suasana hati merupakan faktor yang penting dalam negosiasi. Seorang negosiator harus mampu mengontrol emosi dan suasana hatinya ketika sedang bernegosiasi. Yang keempat adalah layanan pelanggan. Emosi dan suasana hati seorang pekerja mempengaruhi pelayanan mereka terhadap pelanggan. Terkadang, demi memberikan pelayanan yang terbaik, pekerja diharuskan pada situasi untuk menahan emosi. Selanjutnya, yang kelima ada kreativitas. Seseorang yang berada dalam suasana hati dan emosi yang baik memiliki pemikiran yang lebih terbuka dan fleksibel, sehingga mampu menghasilkan ide-ide baru yang mendorong kreativitas mereka untuk berkembang. Yang keenam, ada sikap kerja. Beberapa studi menyatakan bahwa seorang pekerja yang memiliki lingkungan kerja yang baik dan hari yang baik di tempat kerjanya akan memiliki suasana hati yang baik pula ketika ia pulang ke rumah, dan begitu juga sebaliknya. Yang ketujuh, ini ada perilaku penyimpangan di tempat kerja. Seorang pekerja yang berada dalam suasana hati dan emosi yang buruk cenderung akan melakukan penyimpangan perilaku jangka pendek di tempat kerjanya. Lalu yang kedelapan ada keselamatan dan cedera di tempat kerja. Emosi dan suasana hati seseorang juga mempengaruhi keselamatan mereka dalam bekerja. Suasana hati yang buruk merupakan salah satu faktor penyebab kecelakaan kerja. Lalu untuk yang kesembilan, bagaimana manajer dapat mempengaruhi suasana hati? Untuk meningkatkan suasana hati para pekerjanya, seorang manajer dapat menggunakan humor atau memberikan award sebagai apresiasi dan pencapaian para pekerjanya. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan terkait dengan emosi dan suasana hati. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat. Terima kasih.